A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, instruksi dari Allah itu menciptakan makhluk itu ada 3 makhluk. Satu namanya jin, yang kedua malaikat, yang ketiga adalah manusia. Manusia bahasa Jawanya menungso, menus kakehan so. Ada orang yang bilang gini, Ustadz, salah saya apa? Ya salahmu banyak. Apa? Salah satunya karena kau nggak merasa salah. Dan Allah memention 2 makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali. Berarti kalau kecuali itu tidak boleh ngerjakan yang lain. Protes mak-mak, jadi Ustaz kami ke pasar gimana? Kami kerja gimana? Saya ini single parent, menghidupi keluarga dan anak-anak. Loh, nggak ada larangan kerja dalam Islam, itu nggak ada. Perintahnya apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, pertanyaannya adalah piye gitu. Bagaimana caranya supaya apa yang dikerjakan itu bernilai ibadah? 3 cara. Gimana? Yuk, catat ya, nanti keluar di ujian. 1, dimulai dengan bismillah. Bagaimana mulainya? Bismillah. Oh, saya tukang pungut sampah. Loh, yang pungut sampah tuh hebat. Bayangin kalau di dunia kita ini gak ada yang mungut sampah. Tapi boleh gak orang yang non muslim mungut sampah? Boleh aja. Dia yang tidak percaya, bahkan mohon maaf ya, gak percaya Tuhan, mungut sampah boleh gak? Boleh. Tapi ketika dia muslim dan dia mungut sampah dengan bismillah, maka kualitas sampah yang dia pungut beda dengan sampah yang dipungut oleh orang yang tidak menyebut bismillah. Kok Ustaz tiba-tiba ngomong sampah? Saya dapat tulisan di depan itu, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Kok masih buang sampah sembarangan? Dulu sekolah belajar apa? Mau saya foto, mau saya upload. Tadi saya ngomong sama Pak GM, beliau Pak Ahmad GM PLN. Saya bilang saya pernah punya pengalaman melihat sebuah ruangan, yang ruangan itu disebut apa istilahnya tadi Pak? Ruang dispatcher. Ruang dispatcher itu yang untuk air minum itu, yang kalau ada. Hah? Oh bukan ya, salah. Jangan tegas gitu dong, biasa aja. Saya pulang kok hari ini, tenang Mbak, tenang ya. Biasa marahin suami kan, jangan marahin saya ya. Enggak, udah sayang suaminya ya. Jadi ke ruangan dispatcher itu tempat untuk membagi misalnya listrik. Saya bilang, Pak, waktu itu saya cerita sama beliau, waktu saya dimasuk di ruangan itu, saya kagum gitu. Terus terang ya, sebagai kan saya ini penerima manfaat, yang menerima manfaat listrik kan, wasilah hanya dengan orang-orang baik itu. Jadi saya bilang, baru tahu saya ternyata listrik itu didistribusikan dengan sangat detail, terus fokus, nggak bisa sambil main handphone abang kakak. Beneran kan Pak, nggak boleh main handphone mereka di dalam ruangan itu.
betul-betul fokus gitu, kayak bahasa beliau tadi itu kacamata kuda gitu. Ini listrik di daerah sini, nanti mungkin kalau ada pemadaman kayak kami di Kalimantan tuh biasa pemadaman bergilir itu, ya kan? Tapi sekarang sudah jarang. Dulu masih sering. 2013, 2014 tuh masih. Jadi waktu itu saya bilang sama beliau, wah ini kayak malaikat pembagi rezeki, saya bilang, bercanda. Mereka, maksudnya Ustaz? Iya, saya bilang, berapa banyak orang yang bisa dagang wasilah listrik yang Bapak hidupkan? Berapa banyak pesantren, santri-santri yang bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, murojaah, saya bilang. Kegiatan belajar mengajar KBM di lembaga pendidikan formal dan non formal yang semua pakai listrik. Kalau Bapak, saya bilang, pencet pakai bismillah ini tombol. Wah, saya bilang, satu huruf aja kata Rasulullah 10 kebaikan, betul gak? Bagaimana kalau yang dihafalkan itu 1 juz? 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman bolak-balik. Berapa santri yang menikmati Quran ini? Dan Jawa Timur, Pak JM, itu adalah provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak se-Indonesia. Berapa alfiyah yang dibaca, berapa sholawat yang dibaca oleh pesantren, berapa zikir, berapa hasbunallah wa ni'mal wakil, berapa kalimat la ilaha illallah yang dibaca sama santri. Wah, saya bilang inilah massive income. Tapi kalau yang punya tugas ini tidak pencet bismillah, kira-kira ya udah jadi kerja aja. Mohon maaf nyun sewu, kalau sekedar kerja, kuda juga kerja. Di Gontor tuh ada kuda yang kerja. Kerja apa dia? Jadi delman. Kerja dia. Maka orang beriman tidak boleh sekedar kerja. Islam tidak melarang kerja, tapi upgrade kualitas kerjamu menjadi ibadah. Jadi jangan bilang gini, Pak, saya ini lagi kerja Ustaz mikirin dunia. Loh, dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore itu kalau sampai nggak bikin masuk surga ya rugi. Gimana caranya? Mulailah dengan bismillah. Bisa dilakukan. Sambil masak bisa pakai bismillah, Mas. Ya kan? Tapi curi tidak pakai bismillah ya. Masang taruhan slot pakai bismillah itu tidak boleh ya. Jangan ya dek ya gitu apa? Jangan ya dek ya. Itu beda cerita. Masak, megang sapu, ini yang sambil nonton SMK ini kan banyak yang sambil masak, sambil nyetrika, sambil ngelipat suami, baju suami maksudnya. Ini saya tahu, jadi suaranya aja kedengaran, pasang speaker, dianya sambil nyapu, sambil apa? Ya kan? Ada yang sampai dipasang speaker satu kampung gitu. Saya bilang bikin niatnya jadi ibadah supaya masuk surga masak-masaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Keren. Nah, wasilah kita bisa ngobrol ini kan ada listrik. Pak JM dapat massive income, saya bilang. Ada passive income, ada massive income. Massive itu apa? Jumlahnya tak terhitung, tak terbatas. Hanya dengan satu kalimat kecil, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu cuma 19 huruf. Bukan karena ada Pak JM saya ngomong begini kan. Udah sering saya sampaikan kayak gini. Mulailah dengan Bismillah. Saya sebelum mencet tombol tadi itu, kalau antum dengar, saya pencet Bismillah dulu. Tombol live-nya loh. Udah siap sama Ustaz Nizar kan? Saya pencet tombol Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam. Boleh nggak kita makan ayam? Oh, tergantung. Kalau ayamnya tidak disebut bismillah, haram. Terus babi pakai bismillah gimana? Tetap haram ya, jangan ngade-ngade ya. Ustaz ini babi syariah, Ustaz. Nggak ada babi syariah. Ya, takutnya Bang El bikin fatwa baru kan. Untuk wilayah Jawa Timur, ini sudah hitam Ustaz, higienis. Higienis dari Hong Kong. Nggak ada ya. Infinity. Bismillah. Mencet tombol, ngidupkan laptop, ngidupkan mobil, turun ke lapangan, ke lokasi bencana. Sebelum starter mobil pakai bismillah. Mau naik gunung bismillah. Simple banget. Kata Allah, segala sesuatu yang disebut dengan namaku, maka pasti dapat balasan juga dariku. Enak sama Allah itu. Kalau sama bos tuh kan kita kadang-kadang serba salah kalau ngomong kan. Sama calon mertua serba salah. Kalau sama Allah gimana? Bebas. Enaknya sama bos yang maha kaya tuh bebas sama Allah tuh.
Ya Allah, aku sebut namamu untuk masak ini. Nyiapkan sarapan buat suami, nyiapkan bekal untuk anak. Hari ini kan perdana anak-anak masuk sekolah kan. Bapaknya juga mungkin mana baju. Oh ini saya kebayang nih kalang kabutnya mak-mak pagi hari ini ya. Suami salah kaos kaki. Anak laki-laki dikasih apa? Kaos kaki yang perempuan bisa gitu. Tas. Kebayang saya. Halo, assalamualaikum. Ya, rumah aman, rumah aman. Hari Senin, hari perdana, ini kebayang nih mama lagi ngomel-ngomel nih. Makanya baju tuh disiapin dari tadi malam, gitu lagi gitu. Bisa kebayang saya. Makanya, wah udah pagi kayak gini baru ini, wah, yo kaku, wah pada keluar semua nih. Alhamdulillah aman Kiai, aman, ya kan? Kalau kata orang Melayu tekacar ganya. Hari ribut, hari berangkut. Wah lagi nyiapin anak-anak Kiai Yus. Salah ini gitu kan, macam-macam aja tuh. Kok suka bener ya, Man? Tadi malam ayam digontor, iya, tadi malam digontor. Kemrungsung, ojo kesusu gitu ya. Dah, satu dimulai dengan apa? Bismillah. Dimulai dengan bismillah ini teman-teman, membuat kita jadi punya sekat gitu. Ini lillah, ini lil insan, lil manusia. Maka Allah perintahkan kita untuk beribadah. Maka ibadah itu jangan jadi sekulerisme. Sekuler itu gimana? Jangan bawa-bawa agama di bisnis. Loh, piye? Di bisnis itu harus ada agamanya. Loh, kalau sekedar untung, untuk apa untungnya gitu loh. Saya punya kenalan orang kaya, punya duit, dia bilang 1 miliar, dia coba-coba habisin untuk makan. Nggak habis kata dia. Untuk makan sendiri loh ya. Sehari itu dia bilang cari menu yang paling mahal yang dia pernah temu. Satu menu tuh sekali makan 4 juta satu orang. Kalau saya makan 3 kali sehari kata dia, cuma 12 juta. Uang saya masih 1 miliar. Berarti gak bisa ngabisin 1 miliar sekali makan. Untuk perut saya. Tapi dia bilang kalau untuk perut orang lain, sebentar ngabisin 1 miliar ini. Jadi the power of limitation, semuanya terbatas. Maka pada saat kita memulai sesuatu itu dengan bismillahirrahmanirrahim, langsung beda. Langsung tersplit dia. Tombol laptop, mobil, rumah, usaha, ngelangkah keluar rumah. Kaki kanan kan dulu orang tua kita ngajarin kalau keluar rumah pakai kaki kanan. Sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling minim. Kalau mau keren gimana ya, Man? Pakai Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu keren udah. Suami enggak kerja ya, Man, solusinya kerjain suaminya. Maksudnya kasih pekerjaan. Doain, ya jangan dimarah-marah. Dah. Mulai dengan bismillah. Yang kedua, apa yang bikin kita beda sama yang lain? Kalau sudah kerja yang mohon maaf ya, kambing kerja, sapi kerja, kerbau kerja, apa? Dan monyet pun kerja. Itu lihat di daerah Padang, daerah Sumatera, monyet itu kerja profesional. Ngapain? Panen kelapa. Nah, bro. Jadi kalau tepuk-tepuk sebelahnya, tepuk aja. Paham kan maksud saya kan? JJB, coba bilang JJB, coba bilang. Nah, jangan jadi bro gitu. Mulailah dengan bismillah. Begitu sudah selesai, tret, tombol selesai ngajar, selesai masak, selesai catering, bilang alhamdulillah. Simple banget, simple. Islam tuh mudah sekali. Orang Islamnya yang mempersulit. Bulat, what? Nah, we call it in English bulat, ruwet. Padahal Allah bilang di Quran, yang bilang Allah bukan saya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu pengen yang mudah. Kamu nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Nggak bisa duduk ya baring. Nggak bisa baring pakai isyarat. Nggak bisa juga. Ya udah kita simpan di depan. Lagi santai kawan. Nah, kita sholatin udah. Ya Mas, gimana Mas? Ada teman kita diajak, bro, sholat ya bro. Oh, nanti titip aja. Ya udah saya sholatin jenengan aja sekalian gitu. Dah, tutup
tutup dengan alhamdulillah. Jadi dimulai dengan apa tadi? Diakhiri dengan alhamdulillah. Ini yang paling penting. Kalau panjenengan pernah kirim barang, apa yang biasanya dilakukan kalau mengirim barang? Kalau mau kirim barang, packing dan segala, terus apa yang paling penting? Alamat. Kalau itu packingan bagus, sudah dibungkus, tapi nggak ditulis alamatnya. Nah, siapa penerimanya? Pokoknya misalnya Surabaya gitu aja. Sopo sing Surabaya? Orang Surabaya banyak. Sebutkan dong siapa penerima ininya. Siapa? Misalnya Pak Ahmad. Mana alamatnya Pak Ahmad? Jalan Embung Trengguli, nomor sekian. Terus ditambah lagi biasanya kalau zaman sekarang, nomor telepon yang bisa dihubungi. Bener gak? Ada gak kayak gitu? Iya kan? Nah, terus kita gimana? Nah, ini analogi sederhana aja supaya teman-teman tuh tidak menganggap Islam tuh horor gitu. Allah bilang tuh mudah. Contoh ya, kita sedang safar. Apa kemudahan Allah untuk orang yang sedang dalam perjalanan? Boleh menjamak dan meringkas sholat. Zuhur yang 4 rakaat boleh jadi 2, boleh gak? Tapi maghrib gak bisa jadi 1,5 ya, jangan ngada-ngada. Oh subuh Ustaz kami jadi 1 rakaat gitu, oh, tak kamplengi lah. Ini bid'ah dolalah. Terus kalau maghrib jadi 1,5 Bang El, salamnya di mana tuh? Pas ruku berarti dia. Dah? Jadi Allah ingin mudah. Allah pengen apa? Allah pengen mudah. Tapi bukan berarti kita sebagai orang Islam mudah-mudahin atau menggampangkan. Itu dua hal yang berbeda. Allah memudahkan atau memberi kemudahan itu satu hal. Tapi kalau kita menggampang-gampangkan itu hal yang berbeda lagi. Allah tahu kan kita lagi sulit misalnya gitu. Ini nggak mungkin wudhu ini. Karena kalau wudhu misalnya di atas pesawat kondisinya sempit dan ini basah. Allah kasih rukhsah, Allah kasih keringanan apa? Boleh tayamum. Tapi nggak usah kumur-kumur. Nggak usah basuh kaki. Saya pernah lihat Pak orang pergi umroh di atas pesawat kan 8 jam. Terus wudhu, tayamum. Kok sampai kaki? Pengen banget saya tuh ngasih info, Bu, sekalian kumur-kumur aja gitu. Tayamum kok pakai kaki? Tayamum itu cuma wajah dan tangan. Sampun, nggak usah kreatif. Kami penuh inovasi Ustaz, nggak di situ tempatnya inovasi. Dah. Alamat itu nama, jalan, nomor telepon, sedetail itu, bahkan diminta kode pos. Sekarang malah ada Sherlock. Apa tujuannya? Memastikan barang yang kita kirim sampai. Saya mau tanya, barang yang panjenengan kirim tuh ada nggak yang harganya 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 ada? Sampai kalau pengirim barang begitu, pengen nggak barang itu cepat sampai ke customer, ke pelanggan, dipastikan sampai, pengen nggak? Atau sebaliknya, kalau sampai beli barang di luar, pengen nggak barangnya sampai ke tempatnya panjenengan? Sampai kadang-kadang dikasih patokan kan? Nanti tuh Pak, nanti Bapak lurus, belok kanan lagi, nanti di situ ada lampu merah, maju sedikit, sebelah kanan rumah warna putih gitu. Nyambung nggak? Apa maksudnya kita sampai jelaskan segitu detail? Memastikan paketnya sampai. Udah sampai sini paham? Sekarang amal soleh panjenengan itu sholat subuh, sedekah, zakat, kurban, apa lagi? Sebutin amal ibadahnya apa? Contohnya, sholat, puasa, berbakti pada orang tua, baca Quran, apapun yang jenengan lakukan, itu harus ada alamatnya nggak? Ayo, pakai logika tadi, logika paket tadi. Hah? Kenapa harus pakai alamat? Supaya sampai ke tujuan. Siapa yang mau dituju?
Nah ini yang jadi pertanyaan. Kalau jenengan tujuannya Allah, maka harus diniatkan karena Allah. Bisa dipahami kira-kira? Coba tepuk sebelahnya. Tepuk-tepuk aja. Paham nggak kira-kira? Ada ongkir Ayaman, ada ongkir. Mau cepat barangnya sampai, ongkirnya mahal. Apa ongkir itu? Zikir, wirid, doa. Itu ongkir. Ya Allah, saya barusan puasa. Terima puasa saya ya Allah. Supaya cepat pahala puasa saya diterima, saya bukan cuma puasa ya Allah. Hari ini hari Senin kan ada puasa mungkin. Saya mentraktir orang buka puasa hari ini. Itu ongkir tambahan supaya paketnya cepat sampai. Nyambung gak nih? Saya kasih logika gini mudah-mudahan ini supaya antum mudah prakteknya. Kenapa? Saya lihat wajah-wajah di sini nih, wajah-wajah penuh. Kok ketawa? Tersindir ya? Kan saya beneran, jangan dianggap bercanda. Apa? Iya, wajah-wajah penuh pokoknya. Penuh apa Bang El? Diplomatis jawabannya, penuh perasaan. Iya. Saya nggak mau menjudge ya, pokoknya wajah-wajah panjenengan tuh wajah-wajah penuh, nah gitu aja. Penuh opo, wes. Boh. Lihat wajah-wajahnya. Saya lihat ya Allah, berat udah dulu. Kalau saya kasih materi-materi yang berat-berat lagi, sepingsan di tempat. Nggak ada ambulan gitu sini, adanya mobil bus gitu. Satu, dimulai dengan yang kedua, diakhiri dengan alhamdulillah. Tiga, diniatkan karena Allah supaya paket tadi sampai. Nah, kasih ongkir supaya tambah kenceng. Jadi begitu ibu masak, selain bismillah, jenengan juga bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan masakanku ini semoga anak-anakku jadi cerdas, energinya bisa dipakai beramal soleh, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik. Suamiku kerja yang benar ya Allah, sambil masak sambil doa. Itu namanya nambah ongkir. Ada nggak yang sambil masak sambil ngomel-ngomel? Sambil nyetrika sambil ngomel-ngomel? Ih, suami ini dikerjain, tapi ini bibir kelipat-lipat gitu loh. Kenapa sih kalau udah mau berangkat baru mau siapin? Apa nggak bisa nyedit sendiri? Nah, misal gitu. Ini contoh ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Ini perempuan-perempuan solehah semuanya, Bang. Mas kok bahagia kayak jadi dengan? Sampai kayaknya bahagia banget gitu. Terwakili ya. Oh please deh Ustaz. Aku nggak gitu Ustaz. Lebih parah katanya. Bayangin tuh dia, sini setrika panas kan, dia sambil nekan gitu. Apaan sih? Coba kalau tetap dikerjain, cuma bibirnya ketekuk 12. Oh ngebayangin suami, seandainya dia gitu. Udah disiapin yang bagus, saya ini nih contoh pelakunya ya. Udah disiapin yang bagus malah minta baju yang masih lecek. Bismillah diomelin. Iya. Takbir. Iya. Loh, Pak JM juga ngalamin. Jadi tenang, dengan yang masih karyawan biasa tenang ya. Pak JM juga ngalamin gitu. Aduh. Kok bisa pas? Materi SMK ini kok relate gitu ya kan? Ya cuma sama antum aja relate-nya. Ya Allah Rabbi. La haula wala quwata illa billah. Jadi apa tadi? Dimulai dengan diakhiri dengan diniatkan karena Allah. Nah, sekarang apa tanda orang itu berniat karena Allah? Ayo, tanda-tanda orang itu berniat karena Allah. 1. Tidak berhenti karena manusia. Aku ora urusan karo kowe. Dipiso ya jalan, dipuji ya tetap jalan, dipuji tidak terbang, dicaci maki nggak tumbang. Piswono sakarepmu. Apa? Jalan lurus, jalan terus. Coba bilang. Kalau kau berbuat karena Allah, coba bilang. Jangan pernah berhenti karena manusia. Sip.
Itu namanya lillah. Ma makna lillah? Apa artinya lillah ayaman? Dari Allah, untuk Allah, kembali lagi kepada Allah. Maka lillah itu milik Allah dan untuk Allah. Tubuh kita ini milik Allah, maka kembalikan dia untuk Allah lagi. Itulah arti dari kalimat istirja, dari kata-kata roja'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. SPA, bilang SPA. Semua punya Allah. Jabatan punya Allah nggak? Analoginya tukang parkir. Pernah lihat tukang parkir? Kalau mobilnya banyak gimana dia? Biasa aja. Mobilnya diambil satu-satu sampai habis. Kenapa tukang parkir nggak baper? Karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki. Bukan punya saya, kata tukang parkir. Bisa kebayang kalau orang tuh merasa memiliki. Ini contoh ya, ada supir, ada bos. Supir tugasnya cuma bawa mobil. Bos yang punya mobil, tiba-tiba mobil itu baret. Gak usah hilang ke apa? Pakai paku tuh loh, kalau ada orang biasa usil tuh. Sret ditarik pakai paku. Pertanyaannya, yang paling pusing dan berkerut kepalanya siapa? Yang punya mobil atau supir? Masa supir? Lagi jalannya sama bos. Bos di belakang, supir di depan, bawa, tiba-tiba ada orang seret gitu langsung tarik. Siapa yang paling pusing? Bos, karena harus keluar duit servis. Supir mah tinggal eksekusi. Dan sekarang pertanyaannya, yang paling sering pakai mobil siapa? Jadi yang punya mobil sebenarnya? Jadi bos itu apa kerjanya? Bayar pajak dia, ganti oli dia. Saya kemarin cerita salah satu pengusaha di Bandung. Dia cerita mobilnya tuh BMW keluaran terbaru. Punya driver udah lama sama dia. Polos memang drivernya dari kampung. Diisi pertama, turun mesin 300 juta. Sep kumaha sep, kata si bosnya. Abdi kan nggak tahu bos, katanya. Pertamax mah sama aja. Ternyata mobil itu pak harus pakai Pertamax turbo. BMW keluar baru, turun mesin 300 juta. Berapa turun mesinnya? Itu kalau dibelikan rujak cingur gitu kira-kira. Kehabisan cingur tuh sapi. Udah nggak ada cingurnya kata sapi. Saya dengar cerita itu, terdiam saya. Benar lah bang, saya bilang, manggilnya abang. Benar, iya Ustaz. Kesal saya katanya. Sempat saya diamkan mobil itu, nggak mau saya pakai. Kan saya sering pesan isi pertama, lupa nyebut pertama turbo. Asep kan polos 300 juta. Asep santai. Bisa ngerokok gak sih Asep? Bisa Asep sambil tidur nyenyak? Bisa. Bos yang kepikiran turun mesin 300 juta BMW keluaran terbaru. Yang modelnya kayak apa sih? Ya gitulah. Harganya tuh 2M lebih mobilnya. Mintanya Pertamax turbo. Apa kabar yang masih pakai Pertalite kan? Tinggalan biuris. Apa? Tidak dapat mobil lagi. Lah itu dia makanya maksud saya gini. Antum jangan pernah berpikir, oh saya ini pakai mobil biasa. Ya pajak tuh ditanggung pemenang. Makin mahal barangnya, makin mahal maintenance-nya. Mama saya punya Corolla DX Wawa. Itu 150.000 bisa salto-salto dah tuh. Corolla DX tuh Bang El. 150.000 ngisi bensin. Bisa salto-salto dah mobilnya. Coba kalau pakai Alphard kayak yang dipinjamkan ke kita tuh, 150.000. Seoprit aja tuh. Dulu pernah pakai mobil Oren Rubicon. 500.000 tuh loh sekali bersin. Cuy gitu loh, 500.000 dah. Ada harga, ada rupa ya kan. Maka saya mau kasih tahu 3 poin. Apa satu tadi? Mulai dengan bismillah. 2. Yang ketiga yang paling penting, tentukan alamat, detail-detail. Ya Allah, saya berbuat ini untuk Engkau, karena Engkau. Tanda orang lillah itu dia tidak capek dengan penilaian manusia. Orang urusan apa? Orang urusan. Pisono sakarepmu. Komo miso-miso mau nyaci maki kaati kau. Ayo ikut saya. Tetap tidur nyenyak. Tetap makan enak.
Jadi tidak peduli sama sosmed, mau orang like atau tidak like, tidak ada urusan. Penilaian makhluk itu tidak jadi patokan, orang urusan apa? Sip enggak? Itu lillah namanya. Karena alamatnya bukan manusia, alamatnya Allah, zat yang maha melihat, Gusti Allah yang boten sare kulo sih turu. Bayangkan dia dengarkan ceramah tuh bisa khusyuk. Ilmu padi, semakin berisi semakin nunduk. Ilmu padi namanya. Lillah ini teman-teman penting. Lillah ini yang penting. Karena antum sebagus apapun amal solehnya, tidak sampai salah alamat. Pernah dengar cerita paket balik lagi? Pernah dengar kan? Kok paket ada uang juga? Pernah waktu itu kita kirim uang kurang 1 nomor, kira 7, ternyata kira 1, ternyata rekening terakhirnya itu 7. Udah ditunggu-tunggu kok tidak sampai-sampai. Ternyata Pak, Bapak salah masukkan rekening 7 itu belakangnya 7 Pak, Bapak nulisnya 1. Yang lain betul semua kawan-kawan, salah nomor rekening terakhir aja, tidak sampai. Nah orang berbuat, kenapa ngerasa sudah sholat, sudah zakat, sudah infak, sudah sedekah, sudah berwakaf, sudah macam-macam, semua diikutin, tirakat ini, tirakat itu, ya kan, puasa ini, puasa itu, kok kayak tidak ada perubahan. Jangan-jangan salah dah. Bisa dipahami? Itu aja materi SMK saya. Karena saya lihat wajah anu sudah penuh. Penuh kegembiraan. GM beda ya kan. Yang sini gembira, yang sebelah sini. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Oh, ndak ayaman, wajah kami katanya penuh inspirasi. Iya. Materi tausiah saya itu melihat wajah panjenengan ini. Wajahmu adalah konten. Jadi hati-hati. Penekanannya di mana? Saya sudah sering kan bahas Bismillah, sudah sering bahas Alhamdulillah. Saya mau ingatkan pentingnya lillah. Jangan pernah anggap remeh alamat paket itu. Ini Pak Jem bisa jadi materi untuk nanti zuhur. Bismillah, Alhamdulillah, lillah. Coba diulang. Bismillah, Alhamdulillah, lillah. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil pada pagi hari. Amin. Jadi sampai keluar rumah, dagang, bisnis, usaha, kerja, ngurus anak, ngurus suami, nyetrika, nyapu, ngepel, nyiapin makanan, semuanya lillah. Kalau lillah nggak mungkin lelah. Apa? Kalau lillah nggak mungkin lelah. Orang lillah itu bahagia tandanya, happy, always happy. Itu kenapa kita kasih nama kemarin tuh Bejo Coffee, always happy. Nantikan di Yogyakarta. Always happy, always happy. Dia selalu bahagia karena Allah yang bilang, Inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman tuh nggak mungkin sedih dan nggak mungkin gelisah, nggak mungkin baper. Tujuannya bukan manusia dipuji-puji, ya biasa wae. Coba bilang. Biasa. Kalau dipuji-puji gimana? Biasa wae. Kalau dicaci maki, ya biasa wae. Antum kalau mau tahu kualitas antum yang sesungguhnya, itu bukan saat dicaci maki. Kalau mau tahu kualitas panjenengan yang sesungguhnya, itu saat dipuji. Maka tadi saya bilang sama Bapak, Pak, hati-hati sama orang yang suka muji-muji. Waspada. Karena bisa jadi dia menganggap Bapak bukan sebagai pimpinan, tapi menganggap Bapak sebagai es krim. Makanya Bapak harus dijilat-jilat. Waspada. Saya bilang sama anak-anak saya di internal, di Paskas di mana, saya ini manusia, bukan es krim. Jadi kalian jangan jilat saya, nggak enak, pahit. Saya aja nggak mau jilat badan saya. Clear ya? Sip. Apa tadi? Bismillah, Alhamdulillah, lillah.
Dan Masya Allah, tabarakallah, baru sadar saya, ini Instagram ternyata Instagram yang lama gak bisa live, baru bisa sekarang. Kan selama ini Instagramnya pakai Ayaman Pontianak kan, ini pakai Lukmanul Hakim Pontianak. Coba tuh lihat, baru sadar saya. Dan selama ini tidak ada urusan kan, di ban sama Instagram. Pernah antum lihat saya posting, kurang ajar ini Instagram, wah saya mau berdakwah, tinggal bikin akun baru, gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Apa? Bikin akun baru. Lukmanul Hakim Pontianak kena ban, bikin Ayaman Pontianak. Nanti kena ban lagi, bikin Ayah Fayat Pontianak, Suami Umum Pontianak, gitu aja udah ganti-ganti. Banyak di nama akunnya kan. Baru sadar saya, oh iya, baru nih. Selama ini kan pakai Ayaman Pontianak, ini Lukmanul Hakim Pontianak. Mungkin ganti tahun kali ya. Oh iya, udah dimaafin. Oh, udah dimaafin ya. Dibuktikan. Allahu Akbar. Pajak motor aja. Ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Alhamdulillah. Instagramnya hilaf ya. Instagramnya hilaf. Dah, gitu ya Bang Kakak ya. Lillah. Jadi kalau lillah tuh ora urusan apa? Tetap semangat, tetap berbuat, tetap bergerak, jalan lurus, jalan. Tepuk sebelahnya bilang, saudaraku, jika engkau berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Jalan lurus, jalan terus. Bismillah, alhamdulillah, lillah. Sip. Ini 3 modal. Ajas tukum, saya ijazahkan sama. Dipakai ijazahnya ya. Apa jawabnya? Kobilna. Kobilna nggak pakai tasdid ya. Kobilna itu saya cium artinya. Kalau kobilna atau kobilna itu artinya kami terima. Jazakumullah khair. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda anak-anak saya, kami sekeluarga besar terima. Mudah-mudahan antum bisa mempraktekkan ini dengan semangat gitu. Mulai dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah, dan diniatkan lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas kita pagi hari ini sampai kita tidur nanti malam lagi dicatat Allah sebagai aktivitas yang lillah. Apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, apapun ladang amalnya, apapun yang sedang kalian lakukan, mulailah dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah, niatkan karena Allah. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mudah-mudahan kita berdoa sama Allah, semoga doa ini menjadi wasilah kita semuanya dilindungi Allah, dicukupkan rezekinya dan dijaga oleh Allah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Monggo yang mau salat dulu, boleh salat ya. Tapi jangan zuhur ya.